National Central Bureau Interpol Indonesia menolak menerbitkan red notice untuk Rizik Syihab yang diajukan oleh Polda Metro Jaya. Alasannya kasus yang menjerat pimpinan FPI tersebut tidak masuk dalam ketentuan red notice. Polda Metro Jaya tengah mencari cara untuk memulangkan pimpinan FPI Rizik Syihab kembali ke tanah air setelah pengajuan red notice ke National Central Bureau Interpol Indonesia ditolak. Interpol beralasan kasus yang menjerat Rizik tidak masuk dalam ketentuan red notice. Namun Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Rikwanto menyatakan tidak dikeluarkannya red notice bukan halangan bagi penyidik untuk membawa pulang Rizik. Kemungkinan untuk melacaknya kita gunakan sumber daya yang ada. Tentunya dengan menerbitkan blue notice, kemudian melakukan kerjasama polis to polis. Ini sedang dilakukan terus. Mudah-mudahan nanti ada upaya-upaya maksimal untuk bagaimana memulangkan yang bersangkutan untuk dilakukan pemeriksaan. Sementara itu, pihak imigrasi sampai saat ini belum menerima permohonan tertulis dari kepolisian untuk menarik dokumen perjalanan Rizik. Penyidik Polri kan punya cara, kalau teknis kan dia sudah jelas sesuai dengan KUHP ya. Tapi taktis itu tentu ada pilihan bagi penyidik Polri. Imigrasi tetap bersedia memberikan dukungan, membantu apabila ada permintaan. Ya, jadi hal itu tentu sangat bergantung kepada penyidik Polri. Rizik Syihab disebut-sebut mendapat perpanjangan izin tinggal atau long stay visa di Arab Saudi yang berlaku tanpa batas. Namun pihak kepolisian masih menyelidiki kebenaran informasi tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi akan menerapkan kebijakan baru terkait dengan penambahan jam belajar di sekolah yang akan diberlakukan pada tahun ajaran 2017. Muhadjir mengungkapkan bahwa nantinya waktu belajar mengajar di sekolah akan berlangsung dari Senin hingga Jumat, dengan target proses belajar mengajar akan mencapai waktu 40 jam dalam seminggu. Hal ini dilakukan untuk memenuhi standar kerja sesuai Undang-Undang Aparatur Sipil Negara bagi para guru. Sayangnya, hal ini menuai berbagai kritik oleh sejumlah pengamat pendidikan dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. MUI menilai tambahnya jam belajar anak hingga 8 jam berpengaruh pada praktik penyelenggaraan pendidikan keagamaan seperti madrasah diniyah dan pesantren. Madrasah umumnya dikelola secara swadaya oleh masyarakat, sementara para guru mengajar dibayar secara sukarela. Jika jam belajar ditambah, maka banyak siswa yang sulit untuk mengikuti kegiatan pendidikan agama usai pulang sekolah karena telah lelah belajar seharian. MUI menilai banyak madrasah yang akan gulung tikar serta mengurangi penguatan nilai-nilai agama terhadap anak. Selanjutnya, kesulitan lain juga akan dialami para siswa di daerah terpencil yang susah mengakses transportasi ke sekolah. Jika jam belajar bertambah, mereka dapat pulang hingga larut malam. Kebijakan sekolah 5 hari cukup baik jika kesiapan infrastruktur dan perencanaannya dilakukan secara matang serta tidak terburu-buru. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Ya pemirsa, Lansto kali ini kita akan membahas topik sekolah 5 hari sepekan. Ya, dan bersama kita di studio telah hadir narasumber adalah pengamat pendidikan, yakni Doni Kusuma. Selamat siang Pak Doni. Selamat siang Pak Doni. Ya, dan di ujung telepon kita juga tersambung dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ada Pak Muhadjir Effendi. Pak Muhadjir, selamat siang. Selamat siang. Iya, Pak Muhadjir, agar kemudian tidak menimbulkan kebingungan, karena bukan saya dan Cakri saja yang bingung, pasti masyarakat, karena tidak lama lagi ini Juni, Juli akan rencananya dilakukan. Tahun ajaran baru. Apa sebenarnya maksud dari 5 hari sekolah dalam sepekan ini, Pak? Ya, Pak Muhadjir. Halo. Ya, mendengar suara kami, Pak? Suaranya tidak terlalu jelas. Oke, kita ulangi lagi. Iya, kita ulangi lagi bahwa kemudian banyak masyarakat yang bingung, Pak Menteri, apa maksud dari sekolah 5 hari dalam sepekan ini? Oh iya, jadi sebetulnya itu ada 2 hal ya, dua urusan yang berbeda. Yang kemudian
kemudian padukan. Pertama yaitu sebagai konsekuensi dari terbitnya peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2011 tentang beban kerja guru. Yang di situ nanti guru itu wajib bekerja selama 37,5 jam per minggu. Dan itu yang berimplikasi kepada masuknya guru 5 hari kerja setiap minggu sebagaimana aparat sipil negara yang lain. Itu yang satu hal. Pertama. Kemudian yang satu hal lagi adalah tentang implementasi dari program penguatan karakter, program penguatan pendidikan karakter atau P2K yang sekarang sudah pilotingnya sudah selesai dan juga sudah diadopsi oleh beberapa pemerintah kabupaten kota, dan itu secara bertahap akan kita berlakukan tahun ajaran baru tahun 2017 ini. Mengenai isu yang selama ini mencuat terutama kaitannya dengan madrasah diniyah, jadi saya tegaskan sekali lagi, permen yang saya terbitkan tanggal 9 Juni itu sudah menjelaskan bagaimana pola hubungan antara sekolah dengan lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan di luar sekolah yang nanti akan menjadi partner termasuk madrasah diniyah. Jadi madrasah diniyah itu nanti untuk daerah yang memiliki kekhususan di mana madrasah diniyah itu memiliki peran yang sangat besar, itu justru akan kita berpartner, kita jadikan partner di dalam program penguatan nilai-nilai keagamaan sebagai salah satu dari 5 penguatan karakter yang menjadi fokus dari program penguatan pendidikan karakter sekarang ini. Ya, justru Pak, nanti 8 jam di sekolah itu bukan berarti anak-anak itu terus berada di sekolah. Sisanya sorenya bisa saja kemudian nanti berada di madrasah diniyah dan dia mendapatkan pelajaran bimbingan dari ustadz-ustadz yang di madrasah diniyah itu, tetapi kegiatan itu nanti diekuivalenkan, jadi disetarakan atau disejajarkan dengan kegiatan anak itu berada di sekolah. Artinya diakui kegiatan di madrasah diniyah itu. Bahkan menurut saya nilai yang untuk pelajaran agama itu sebetulnya cukup diambilkan dari hasil penilaian selama anak itu bergiat atau beraktivitas di madrasah diniyah itu. Dan juga nanti saya minta ada kerjasama yang baik melalui dinas pendidikan setempat antara pendidikan yang ada di sekolah dan pendidikan di madrasah diniyah itu, sehingga saling menguatkan. Jadi tidak saling menghilangkan. Saya sangat sekali tidak ada niatan, insya Allah, untuk menghilangkan keberadaan madrasah diniyah. Justru akan kita perankan sebagaimana yang semestinya dalam konteks pembangunan penguatan pendidikan karakter untuk siswa-siswa kita. Itu. Iya Pak Menteri, tapi intinya ini untuk tahun ajaran 2017 nanti ini, tahun ajaran baru ini sudah siap untuk dilakukan seperti itu atau masih akan disosialisasikan dulu lagi terhadap sekolah-sekolah Pak? Kalau siap 100% ya memang tidak pernah kita ini siap betul ya, tetapi harus kita mulai secara bertahap. Jadi di dalam permen itu sudah saya sampaikan di situ bahwa penyelenggaraannya diatur secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan dari masing-masing sekolah dan masing-masing daerah. Dan sekarang ini kita juga sudah mulai sosialisasi kepada kepala dinas, kabupaten, kota, dan provinsi gelombang pertama, dan besok akan kita undang gelombang kedua untuk menjelaskan itu, dan mereka nanti kita akan ajak rembuk mana yang sudah siap dan mana yang belum, dan kalau belum kenapa, kalau apa yang bisa kira-kira nanti harus dibenahi atau dibantu, itu akan kita bicarakan secara bersama-sama. Jadi intinya kita tidak akan memaksakan kalau memang ada yang belum siap. Iya, Pak Menteri, kami ingin tahu kalau dikatakan tadi bahwa ini karena dua hal. Yang pertama adalah untuk memenuhi jam kerja tenaga pengajar agar menjadi 8 jam. Kemudian untuk penguatan karakter. Mana yang lebih dulu Pak kemudian menjadi awal dari ide pemberlakuan ini? Jam kerja guru ataukah memang penguatan karakter itu sendiri yang paling penting untuk dilakukan? Masalahnya bukan dulu yang mana, tetapi itu harus dikompromikan, dipadukan kan. Jadi sebetulnya bukan soal duluan mana, jadi kebetulan memang kita akan, karena selama ini
pemberian penghargaan kerja guru itu atas dasar jumlah jam mengajar itu ternyata banyak masalah di lapangan, maka sekarang beban itu akan kita seragamkan sebagaimana aparatur sipil negara yang lain, yaitu 37,5 jam per minggu itu. Dan itu implikasinya mereka juga harus masuk 5 hari di sekolah. Jadi sebetulnya saling melengkapi dan kemudian kita mengkompromikan dengan program kita itu. Jadi bukan masalah duluan yang mana itu. Tapi ini justru tidak menimbulkan kontradiksi lagi kepada para pengajar, di mana mereka jam mengajar yang tidak panjang saja, mereka mungkin juga ada kesulitan juga untuk memberikan metode pembelajaran yang lebih menarik lagi dan efektif kepada siswa seperti itu. Apalagi setelah kemudian ditambah lebih panjang gitu. seperti itu, Pak. Kesiapan para dengan pengajar ini sistem seperti pengajaran yang lama, yaitu orang-orang guru itu dihargai kerjanya itu hanya ketika jam tatap muka di kelas, itu membuat pekerjaan guru di luar kelas nggak dihargai. Tapi dengan adanya PP nomor 19 tahun 2017 itu malah sebaliknya, nanti semua aktivitas guru di sekolah itu akan dihargai sebagai kerja kinerja yang bersangkutan. Itu ada lima kriteria itu, kerja apa saja yang dilakukan oleh guru yang nanti akan dapat penghargaan itu. Jadi ini justru solusi, karena di lapangan selama ini ada masalah dalam kaitannya dengan pengakuan kerja guru atas dasar jam mengajar di kelas itu. Oke. Ekosistem sekolahnya juga sudah harus disiapkan seperti itu, Pak Menteri. Sejauh ini pasti. Ya, sejauh ini sudah seperti apa, jalan, Pak? Tadi saya bilang kita tidak mungkin 100% siap, tapi justru kalau kita sudah laksanakan nanti kita akan tahu kekurangannya di mana, apa yang kurang, itu nanti akan kita benahi secara bersama-sama. Melibatkan semua pihak, mulai dari Kemendikbud, Kepala Dinas Provinsi Kabupaten Kota, Gubernur, Wali Kota, Bupati, dan stakeholder termasuk komite sekolah. Pasti itu akan kita lakukan secara bersama. Sekali lagi bertahap, tidak serempak. Ya, bertahap Saya dan maaf ini, yang saya pasti sudah harus dengan niat yang baik begitu ya, kata Pak Muhadjir tadi. Ya. Dan Salam jelas untuk anak didiknya juga dan orang tua murid Ya. juga, supaya tidak semakin bingung dengan banyaknya peraturan sekolah yang baru sekarang ini. Kita akan coba berkomunikasi lagi dengan Pak Menteri kalau ada kesempatan, tapi juga nanti ada Pak Doni di studio yang akan menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri tadi. Pemirsa, kami undang Anda untuk bisa dapat bergabung atau berinteraksi bersama kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda. Usai jeda, kami kembali.